pulang dan pakai kerontong itu apa kaleng. Jadi waktu dia nabrak. Foto Wahyu. Saya. Elok banget. Dengan pelatihannya 12 dengan pelatihannya dari dunia putri dan aku membawa kerajaan terkaya di dunia. Okay. Keraton Kulon. Keraton Kulon itu yang bikin adalah Sinuhun Pakubono ke-10. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sinuhun Pakubono ke-10 itu Sinuhun yang sangat wicaksana. Dimana ya ngerti sadurunge winarah lah gitu. Nah, dari situ bahwa beliau tahu bahwa Keraton Surakarta itu diramal pada waktu itu hanya 200 tahun. Jadi sebelum 200 tahun beliau Yoso bikin keraton sebelah barat gunung. Ini gunung namanya Argopeni. Yang tinggal di situ dulu Sinuhun Pakubono ke-9. Itu. Nah, terus beliau bikin Keraton Kulon baru untuk supaya kalau terjadi apa-apa keraton tidak pindah lagi gitu loh. Jadi biar tetap ada di Desa Solo ini gitu. Tapi kenyataannya kan juga seperti itu. Jadi tahun 1945 setelah bergabung dengan Republik, jadi keraton tetap ada di sini, nggak pindah kemana-mana. Nah, di sini sebetulnya dulu adalah penjagaan di sini.
abdi dalam pejagan. Maksudnya Sinten Pakubono ke-10. Tapi sekarang dipakai nyimpen pusaka yang hanya 8 tahun dikeluarkan, itu dandang Kanjeng Kiai Dudo bersama Kanjeng Kiai Rezeki, ada Kanjeng Kiai Macan dan yang lainnya banyak di situ. Ini hanya 8 tahun sekali di tahun dal, mungkin 3 tahun lagi. Terus pas untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah. Itu. Ini kan lihat yang rusak-rusak nggih. Nah, kan ditutup dulu karena kita. Nah, kemarin yang dijebol maling yang pertama itu rumah situ. Dulu namanya Pantiarto. Terus zaman Bapak yang memakai adalah Bindoyo Mandayaningrum, itu istrinya Bapak yang paling tua, yang ibunya Gusti Ratu Alit sederek itu. 2 minggu lalu itu Gusti. Bukan. Hari kita bersihkan ya. Lihatnya sekarang ini mundur mestinya 6 tahun yang lalu. Jadi ini sebetulnya habis saya dandani, tapi karena 6 tahun nggak keurus lagi, terus penjenengan bisa melihat itu banyak pohon seperti itu, ya pasti akhirnya runtuh, ini nggak tahan. Artinya selama 6 tahun ini terakhir tidak terus ya Gusti? Tidak, sama sekali tidak terus. Ini bagian apa? Keraton Kulon. Ini kamarnya Sinten Pakubono ke-10. Ini kamar Pakubono 10. Ya. Bilang dan pakai kelontong itu alek. Jadi waktu dia nabrak nabrak benangnya itu kan dari bunyi, jadi konangan itu. Ya dia lompatnya dari sana itu. Yang ini belum ketahuan pastinya lompatnya dari mana, karena kemarin terakhir yang kelihatan tuh dari sana. Yang ditemukan ada sendal itu, tapi nggak diproses ya, karena yang dibobol kan tempatnya Gusti Devi. Nah, barangnya apa yang kita nggak tahu. Enak nih. Kue nih. Itu. Enggak, ini namanya pelendok. Oh, pelendok. Nah, ini sebenarnya sudah tak pagar, tak tambahi pagar lagi. Kalau toh dia mencolok dari sana itu harus melalui pagar-pagar itu untuk masuk ke sini. Jadi ternyata dia aksesnya kira-kira dari Ngabian. Itu. Nih, zaman pendudukan Jepang itu semua barang-barang pusaka-pusaka itu dimasukkan ke bunker semua. Itu. Coba supaya tidak dijarah gitu. Taris apa saja yang hilang gitu sih? Waduh, saya nggak tahu, belum. Tapi yang paling kita lihat, kalau fisik oke, ada duit pasti bisa, tapi SDM. Dari 6 tahun itu kan saya kehilangan 7 orang, itu kakak saya 3, adik saya 1, putra Pakubono ke-12. Belum Sentono yang jadi sesepuh kita, Kanjeng Broto, Kanjeng Win, itu tumbang satu-satu ya. Di samping memang mungkin itu sudah garisnya, tapi kan pastinya karena sakit hatinya, terus ketidakterimaannya melihat keraton diperlakukan seperti ini itu. Nah, alhamdulillah yang paling utama kita menyampaikan kepada masyarakat biar tahu apa yang terjadi di keraton, jangan dilihat hanya konfliknya gitu. Saya merasa tidak pernah konflik, hanya saya melihat ada anak keturunannya Sinuwun
ya Sinuwun keberapapun yang dimotori pasti Sinuwun Pakubono ke-12 yang tidak mau terima dengan posisinya, yang tidak tahu dengan tugas kewajibannya sebagai kerabat keraton, sebagai anaknya Sinuwun, apa tugas pertama itu. Nah ini, jadi jangan dibilang saya konflik dengan mereka, karena hanya saya mempertahankan adat, mereka tidak mau menjalankan adat yang tadi. Sebetulnya kita terlahir di keraton itu punya tugas kewajiban untuk menjaga. Itu. Gusti, kemarin kan ramai pemberitaan tentang di satroni maling keraton itu, Pak Gusti. Itu yang kehilangan apa saja, Gusti? Kalau yang pertama di sana itu pastinya harusnya Gusti Ratu Alit, karena itu kan dikunci sejak 2004 itu dikunci bersama itu. Terus itu dijeboli semua itu. Tapi waktu TKP itu semua saksi tidak dipanggil. Itu lah yang sekarang ini karena Gusti Devi belum datang, apa saja yang hilang kita belum lapor gitu loh. Nah Gusti Devi tidak dapat tiket dari Bali, dia katanya naik mobil mungkin 1-2 hari ini baru sampai Solo. Ya. Itu beberapa waktu yang lalu kan juga rumahnya Gusti Pugre kan juga diobrak-abrik itu. Oh iya itu ya sudah banyak elektronik pastinya itu, ada organ, ada apa TV, ada ya macam-macam lah di situ. Kita lihat ke sana ya Gusti. Nih, oke. Ini prioritas ini pasti akan saya dandani dulu ini. Ini namanya Panti Rukmi. Itu kebetulan dari sini ke sana itu ya ini yang dijebol. Ini yang dijebol. Kemari terus ke kamar sana. Nah saat ini jadi saya bilang jangan diowah-owah dulu sampai Gusti Devi keluar pulang gitu. Nah pembantu itu dicekiknya di sini. Jadi kan dia ternyata sudah mengikuti 2 orang itu dari sana di Sopo. Dipikir kan satgas gitu. Terus sampai di sini, Mas keluar ngopo, langsung dicekik dia. Di sini? Iya di sini ini dia dicekik. Ya, orangnya ada nanti ditanya aja. Ini. Itu langsung dilakukan Tempat tinggalnya anak Rafael itu Kanjeng Lintang, Mas Bambang Irawan itu. Oh. Tinggalnya di sini.
Ya paling tidak pada waktu saya masih di sini ini nggak kayak seperti ini, bersih. Karena di sini untuk kegiatan menguntai bunga namanya Purwokanti untuk mempersiapkan dibawa ke kamar pusaka untuk pusaka-pusaka itu. Tadi yang di tadi kebatannya ini. Terus ini yang tempatnya sisi timur. Nah ini tempat saya belakangnya. Panggil lurah ini macam-macam anu ya. Ada Purwokanti, terus ada carian itu dulu kalau gajian untuk para abdi dalam putri itu di sini nyadongnya gitu. Dulu pernah saya bersih-bersih itu sampai 2 truk itu saya keluarkan itu. Tapi ya terus lagi. Ini tempat tinggalnya bersih pujar terakhir itu di sini kan. Begitu. Kalau itu dari sini pastinya harusnya kan ketahuan ya. Itu ada CCTV. Makanya saya kalau Tapi CCTV-nya kan juga pas semua, Gusti. enggak, ini CCTV-nya dia. Yang baru. Ya ini kan tidak Ada. Ada ke sana ada. Ini yang anu dari SST. Dibawa ke 10. Jadi polisinya nama Keputren ya, Gusti. pengageng perintah Keputren. Pengageng perintah Keputren. Ya. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Itu. Jadi ini dulu tempat tinggalnya beliau. Jadi Yang nama makamnya di sudah Kartosuro. ngira itu sebetulnya nama jabatan. Jadi orang sudah ngira siapa gitu. Kasih ulan. Nah terakhir zaman bapak sebelum ibunya Gusti Ratu Alit itu masih Priantun Dalem Pakuwono ke-10 itu Mbah Ismoyo Rukmi yang tempatnya dipakai Gusti Dipo tadi. Ini emang sudah Ini kebakar. kebakar. Ya, Tahun berapa ini Gusti kebakar? kebakarnya 84. 84. Ini berarti tahun dulu. Enggak, rumah. Rumah ini di sini. Nah, ini istri yang karena pengagungan sendiri. Tapi nggak ikut diperbaiki habis kebakaran ini. Ya, mau dipakai kenapa? Hormati putusan hukum ini gitu loh. Jadi ya monggo, saya selalu ngomong sama LDA saja. Paling tidak kalau kita nggak bisa masuk ke dalam, ya keluar dulu di luar-luar. Karena di sana-sana kan banyak yang rusak gitu. Nah di sini sendiri kalau diperbaiki itu terus peruntukannya apa? Sebetulnya grand design-nya kan sudah ada. Kami pernah bikin kan dengan waktu itu dari UGM yang bikin itu tinggal buka saja yang mana yang mau mulai diperbaiki. Sampai pada waktu itu juga seperti yang terjadi, keraton kan semakin lama kan semakin nggak ada tempat apa yang memakai. Bagaimana ini dimanfaatkan untuk ya dulu itu saya hidup di sini kan kayak pesantren putri. Gitu, ada abdi dalam ulama putrinya, saya setiap malam Jumat juga ikut pengajian di sana, terus sholat tarawih juga bersama di situ di Bangsal Praci itu. Sebelah timur ini gunung ini, sebelah barat persis kamar pusaka. Itu Bangsal Praci. Kalau dulu green design-nya ini digunakan untuk apa? Gusti? Ya untuk kawasan Keraton Surakarta seluruhnya sudah ada. Berarti bisa untuk umum juga ya? Ya kami begitu. Jadi orang itu bisa datang khusus gitu untuk dibawa ya seperti saya ini sekarang. Jadi ayolah saya mengajak pemerintah kalau mau membenahi keraton ya menyeluruh dan jangan hanya dibangun terus brek
tidak dimanfaatkan dan tidak menghasilkan apa-apa. Kan repot kan kalau seperti itu. Ya jadi melangkrak lagi kan. Tapi kalau itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan perempuan, ngadi saliro ngadi busono lah. Itu orang mau apa? Sudah perencanaan seperti itu. Orang mau nikah seminggu disekolahkan di sini dulu, diberi apa training dulu gitu. Itu kan sekarang banyak sekali seperti itu. Ya pastinya kita tidak menyentuh yang intinya, yang kamar pusaka itu ya harus kita jaga gitu. Kalau di sini kan mestinya ini 3,5 hektar kalau ini. Jadi ini sebetulnya kalau saya waktu itu tidak jadi Putri Mbak Lelo, ini sudah jadi hotel. Karena 3,5 hektar. Kalau dengan seluruhnya sampai di sini kan batasan gambar mau bikin apa, dibikin hotel itu sampai ke Panti Lurah, sampai ke barat sana, jeblos ke SD Pamardi Putri. Ya sama sana Tursino Puri. Waktu itu kan sampai magangan itu yang akan jadi lobi hotelnya. Yang untuk kemarin nyimpan apa, menculik apa kebu itu loh, ditaruh di situ. Jadi ya setelah saya harus dijuluki Putri Mbak Lelo kan, saya konsisten, saya harus komitmen, saya harus tetap menjaga, terutama ya pastinya SDM-nya itu. Ya saya mengajak juga sebetulnya Sentono, ayo jangan hanya melihat sing salah sing ning jero kraton, ora iso nyambut gawe, ora iso ngopeni, jangan ngomong begitu toh, lihat gitu. Dan keraton dari mana duitnya? Sementara kita sejak menggabungkan wilayah kerajaannya habis semua dikuasai oleh negara. Itu. Ini yang perlu dilihat gitu, jangan hanya menyalahkan saja. Nah, dari kejadian ini kok malah dipasrahke wong sing ora ngerti sapa apa-apa. Istrinya Sinun itu kan orang luar. Membawa orang luar untuk menjadi pejabatnya. Tahu apa? Nah, saya sejak lahir di sini. Mestinya gusti-gusti yang lain itu yang lahir juga harusnya kan harus berani ngomong sama Sinun, harusnya begini. Meneng wae doan. Lah apa gunane ning jero bangga wah aku dadi pengagum rentang, sing dadi pengagum rentang keraton apa wong keadaane keraton kaya ngene, kebanggaannya apa? Itu. Lho ini kenyataan lho, Mbak. Nggih. Saya ngomong kenyataan seperti itu. Kok iso seperti ini keadaannya? Gusti berarti jenengan Grand Design-nya untuk sampai penataan sampai pengelolaannya nanti. Sudah. Jadi terutama turis itu mulai dari depan Kemandungan terus ke museum sampai keluar lewat Magangan. Itu kalau yang turis. Nah, yang turis yang khusus itu pasti kan ada kekhususan, tidak diumumkan ya, bisa melihat ke dalam itu, melihat. Dan sebetulnya waktu itu ya eneng batik, karena kita di situ semua di abdi dalam dulu, di samping dia sebagai abdi dalam, dia itu sehari-hari kan 4 hari di dalam, nanti 4 hari di rumahnya di luar. Itu gaweannya batik. Itu loh. Itu Grand Design sama UGM tahun berapa gitu? Tahun 90 berapa ya? 94 95. Sudah lama gitu? Enggak. Oh lama. Jadi waktu renovasi yang sudah terakhir itu sudah pakai patokan itu. Yang terakhir waktu sebelum 2017 itu kan baru selesai. Jadi tanggal 12 itu Kanjeng Win wakil saya di Sasana Wilopo itu ke PUPR untuk penyerahan proyek. Tanggal 15 saya digerebek suruh keluar itu. Gusti, Saya ke situ